Oke, sama-sama kita ulas. Menanam pada umumnya seperti yang saya lakukan dahulu ini ya. Kalau sekarang saya sudah nggak mau saya nanam berdiri seperti ini. Bukan tidak bagus, bagus, tapi juga nanti akan ada kekurangannya. Yuk sama-sama nih, riset saya membuktikan. Nah, jadi seperti ini ya. Dari sistem belah 4 yang kemarin saya menggunakan kawat itu disangka orang error atau orang iseng. Ini beneran nih belah ya. Nih saya perdekatkan ya, ini saya belah ya. Dan kemudian dia sudah tumbuh mata tunas, nih di ujung ya. Di pangkalnya di bawah ini sampai di ini nih ujung ini. Ini kalau langsung ditancapkan juga hidup. Tapi alangkah baiknya jika bibit ini harus kita rendam terlebih dahulu, terserah sobat mau menggunakan pupuk apa ya. Kalau aku ini menggunakan air cucian beras. Jadi air cucian beras ini mengandung organik yang sangat tinggi sekali ya. Bahkan yang paling pertama yang harus diperhatikan adalah media tanam itu sendiri. Buatlah gundukan semacam ini atau galengan, lalu kita harus memperhatikan tekstur tanah yang akan ditanami ini. Sebaiknya gunakan tanah yang mawur atau memiliki tingkat kegemburan. Sobat dapat lihat kesuburannya seperti apa, padahal ini masih kurang siram loh, tapi kesuburannya bisa dilihat sendiri ya. Usia 3 hingga 4 bulan ini sudah siap panen. Menanam singkong agar dapat menghasilkan buah yang banyak, lebat maupun besar, itu sangat mudah sekali dan tentu siapapun dapat melakukannya. Tapi sama-sama kita kaji lebih lanjut. Cara orang menanam dengan cara stek berdiri, dengan stek tidur, itu secara risetnya banyak hasilnya itu stek tidur. Kalau tahu treatment yang harus dilakukan. Mungkin buat para sobat yang belum pernah mencoba, apa salahnya mencoba eksperimen dari apa yang saya utarakan. Jadi kalau umumnya orang itu kan menanam dengan cara stek berdiri seperti ini ya, ditancapkan berdiri. Nah, saya akan menancapkan dengan cara stek tidur seperti ini. Manfaatnya selain dapat menghasilkan buah yang lebih banyak, lebih besar, dia juga dapat menghemat bibit dalam lahan yang lebih luas. Mungkin kalau nanam hanya 1-10 pohon tidak berasa, tapi kalau nanam hektaran itu sangat berasa sekali. Dan cara memilih bibit jangan pergunakan yang kecil ya, pergunakan ukuran yang sedang. Juga ini mata tunasnya yang rapat, karena kalau mata tunasnya terlalu jarang seperti ini, maka saya jamin dia tidak akan memiliki buah yang lebat. Nah ini maka kita pergunakan yang ini saja. Langsung akan saya potong dan saya akan jelaskan. Ukurannya kalau biasa orang menggunakan 15 hingga 20 cm, saya hanya menggunakan 10 hingga 12 cm saja. Segini sudah cukup. Ingat, buat yang mungkin baru ngikuti pertama, mungkin belum paham, dikala memangkas itu jangan sampai mengenai mata tunas tersebut, karena ini nanti mata tunas ini nanti yang akan menghasilkan akar. Dan ini saya akan membuat sampel dari apa yang dilakukan oleh orang pada umumnya ya. Saya rasa buat sobat ini yang penasaran boleh mencoba di rumah. Ini harus diperhatikan betul-betul dari treatment yang akan saya bagikan ini. Orang umumnya menggunakan 15 cm, kita pangkas 15 cm ya, seperti ini. Dan ini real fakta membuktikan dari hasil riset ya. Kalau menggunakan pangkal yang terlalu tua, dia tidak dapat memiliki kesuburan nih. Daunnya seperti ini ya. Jadi saya rasa kalau sudah biasa nanam singkong pasti juga setuju dengan pendapat saya. Ini hasilnya kayak gini. Jadi kalau kita menanam singkong, jangan menggunakan batang yang sudah tua. Ini sengaja saya tanam untuk satu pembuktian. Bisa tumbuh memang, tapi tunasnya nanti tidak akan bisa subur. Karena tunas ini juga nanti yang akan menentukan proses fotosintesis, di mana akar ini perkembangannya itu sangat ditentukan oleh fotosintesisnya. Sobat dapat lihat tanahnya seperti apa, tingkat kegemburannya ini sangat gembur sekali ya. Tuh. Tapi kenapa tidak bisa memiliki kesuburan? Nah, maka saya anjurkan dari riset tersebut, pilihlah bibit yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Nah, jadi seperti ini ya. Dari sistem belah 4 yang kemarin saya menggunakan kawat itu disangka orang error atau orang iseng. Ini beneran nih belah ya. Nih, saya perdekatkan ya. Ini saya belah ya. Dan kemudian dia sudah tumbuh mata tunas. Nih di ujung ya. Di pangkalnya di bawah ini.
Nih, sobat dapat lihat ya, sampai di ini nih ujung ini. Maka sisakan di ujung ini. Ini nanti hasilnya akan lebih maksimal. Jadi sobat kalau mau difokuskan untuk buahnya, menanam dengan cara stek rebah atau stek tidur seperti ini, sisakan 3 atau 2 mata tunas saja. Tapi pokok pada intinya itu di ujung sama di ujung. Itu pokok intinya ya. Karena nanti buah ini dia dapat berakar banyak atau tidaknya itu bergantung dari fotosintesis tunas yang tumbuh tersebut. Kalau menanam berdiri seperti ini, hasilnya bisa aja banyak. Mungkin bisa ya seperti pada umumnya lah seperti itu ya. Tapi semua ini ditentukan buahnya ini banyak atau tidaknya itu bergantung juga ternyata dari tunas yang akan ditumbuhkan. Kalau tunas hanya satu yang menjulang dengan tunas 2 perbandingannya yang menjulang, itu hasilnya lebih banyak yang 2 ini tadi. Nah, jikalau sudah seperti itu, sobat percaya ya, ini juga manfaatnya saya bacakan. Tunas yang tumbuh ini maka dia akan menjulang ke atas dengan cara menanam umumnya seperti ini. Selain dari yang sudah saya sebutkan, dia dapat menghemat lahan. Akan tetapi di dalam pembuahan dia tidak akan dapat maksimal. Walaupun bagus ya, tapi semua itu bergantung dari keyakinan masing-masing. Itu terserah. Yang penting di sini saya sudah membagikan tutorial yang sudah saya lakukan. Nah ini kemudian dengan cara sistem rebah atau sistem tidur seperti ini ya. Bibitnya lebih hemat, perbandingannya sudah jelas ya. Kalau yang saya tunjukkan di awal itu kan belah 4, jadi bukan stek rebah seperti ini. Ini langsung dapat kita tanam seperti ini. Ada lengkungan ini kita taruh di atas dengan maksud apa? Supaya nanti ini tenggelam dengan tanah. Tapi kalau seperti ini, kalau terlalu dangkal nanti ini tampak di atas. Justru nanti sebagian beberapa persennya mungkin akan mengering. Sehingga nanti akan mengurangi tingkat kesuburan kita stek rebah atau stek tidur ini. Jadi kita langsung seperti ini dan kita lakukan satu pengurukan seperti ini. Ingat, di dalam pengurukannya jangan terlalu dalam, lakukan dengan kedalaman 1 hingga 2 cm saja. Karena nanti kalau terlalu dalam justru mata tunas yang tumbuh ini akan terhambat. Jadi justru akan lama pertumbuhannya. Nah setelah itu kita kaji. Ini otomatis kan di ujung sini nanti dia akan tumbuh mata tunas. 80% ini dia akan muncul mata tunas yang menjulang ke atas. Sedangkan pengertiannya, kalau kita menanam berdiri seperti ini, 2 batang atau 1 batang itu banyak yang 2 batang buahnya. Nah, maka kita harus memaksimalkan pertumbuhan tunas ya ini terlebih dahulu. Baru nanti kita atur bagaimana caranya. Ketika sudah tumbuh, maka kita sisakan yang tumbuh di ujung di sini dan di ujung di sini. Kalaupun nanti di sini nggak tumbuh, yang tumbuh di sini nggak apa-apa. Di sini dan di sini. Pokoknya ujung dan ujung ya. Pengertian akar ya. Akar itu nanti akan ada yang dari atas ini nanti akan nyamping. Ini akan nyamping ke sana juga demikian. Ada yang di bawah ini dia nanti akan tumbuh akar yang turun ke bawah. Itu akan lebih bagus kalau kita itu mengolah tanahnya ini memiliki kedalaman 60 cm. Maka nanti pertumbuhan akar akan sangat cepat sekali. Pokoknya buat kawan yang setuju silahkan dan rasakan sendiri sensasinya menanam dengan cara stek rebah ataupun stek tidur. Silahkan bandingkan sendiri. Jangan mengkomplain sebelum mempraktekkan. Seperti itu ya. Tadi kunci-kunci keberhasilannya sudah saya buka semua dan ini sudah langsung tinggal kita uruk. Ingat, di masa-masa pertumbuhan, bibit singkong ini sangat membutuhkan sekali dengan air. Ketika nanti dia sudah mulai muncul pembuahan, maka jangan terlalu lembab, karena nanti justru buahnya itu bisa membusuk. Jadi lakukan ya dengan tanah yang seperti ini aja. Memiliki kelembapan yang cukup, jadi tidak terlalu basah. Kering pun jangan, jadi yang sedang-sedang saja. Oke, terima kasih buat para sahabat semua. Semoga artikel ini akan memberikan spirit ataupun memberikan edukasi yang positif untuk para pecinta atau pembudidaya tanaman singkong. Matur suwun.